Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semangat melanjutkan kegiatan PJJ Spensako.id SMP Negeri 1 Sukoharjo. Anak-anak, Bu Guru akan menyampaikan materi dengan terapi gelombang otak. Dalam hal ini Bu Guru berinisiatif karena kita telah lama terlena dengan PJJ. Ya. Orang banyak bilang kalian dijuluki generasi rebahan. Nah, sebenarnya generasi rebahan adalah tidak dalam kriteria kita. Kita tidak sedang berebah, tetapi kita tetap kuat, kita tetap sigap dan konsekuen dalam belajar. Buktinya kita selalu semangat dalam pembelajaran Spensako.id SMP Negeri 1 Sukoharjo. Begitu kan? Oke, ya baik anak-anak. Terapi gelombang otak ini Bu Guru sampaikan supaya kalian bisa memanage bagaimana aktivitas energi kita, ya, kinerja otak kita dalam kegiatan atau keseharian kita. Dalam aktivitas-aktivitas tertentu, gelombang otak adalah titik atau fokus untuk keaktifan atau kegiatan kita itu terukur. Frekuensi gelombang otak dalam status tertentu akan memiliki potensi khusus, nah, sehingga kondisi belajar kalian akan menjadi lebih baik. Nah, di dalam kinerja otak, dalam frekuensinya ada step-step kegiatan atau aktivitas otak dengan kapasitas-kapasitas tertentu. Ya. Di sini Bu Guru mengambil karena ya, untuk bisa memberikan warming up, ya, untuk memunculkan, menghangatkan kembali, menyemangati kembali, ya, agar kinerja otak kita bisa bekerja secara maksimal dengan frekuensi yang kita atur. Baik, di sini pembahasannya adalah otak sebagai pintu gerbang perubahan. Ya. Pintu gerbang ini, ya, untuk melakukan perubahan, ya, intinya adalah di otak. Ya. Kalau orang biasa bilang konsep awal. Nah, konsep awal ya pikiran kita, otak kita. Ya. Sebab otaklah yang menentukan bagaimana kalian berpikir. Nah, landasan berpikir, nah, ini adalah ideologinya. Ya, bagaimana Anda berpikir, bagaimana Anda merasakan, dan bagaimana kalian bertingkah laku. Selain itu, ya, otak juga mempengaruhi bagaimana Anda menyikapi, ya, dalam hal sesuatu. Ya, bagaimana kalian menyikapi sesuatu yang lewat maupun sesuatu yang akan dijalani, atau memplanning, membentuk masa depan. Nah, jadi otak ini adalah motor penggerak dari sikap, perasaan, dan perilaku. Nah, kognitif ini, ya, melalui terapi gelombang otak, ya, keseimbangan otak akan terbentuk, ya, yaitu dari pintu perubahan, ya, akan terbuka. Jadi gelombang otak ini merupakan jalan atau signal, ya, atau jaringan, ya, yang akan membobol, menerobos ke arah saraf-saraf itu untuk bekerja. Ya. Seandainya saraf-saraf itu adalah suatu mesin, maka akan digerakkan, akan dioperasikan, ya, akan difungsikan sebagaimana onderdel atau mesin tersebut. Jadi otak itu akan bekerja jika kita operasikan. Nah,
terapi ini, gelombang otak, ya, sebagai pintu gerbang perubahan, ini adalah manajemen yang kalian harus melatih diri. Ya. Jadi dengan kondisi pandemi seperti ini, kalian harus pinter mengatur bagaimana mengkonsep jalan pikiran, bagaimana perasaan itu harus dikelola, dan perilaku itu harus terkendali, baik terkendali filter hal-hal yang penting yang perlu diklasifikasikan, dipilah-pilahkan, maupun perilaku di mana kalian harus dipacu sehingga bisa berjalan secara optimal. Ya, kita akan mencapai tujuan dengan baik, sukses, sesuai dengan pemikiran planning yang kita manage sejak awal. Ya. Sementara itu, kondisi gelombang otak sangat menentukan pikiran dan tingkah laku seseorang. Ya, kalian perhatikan, ya, sebab konsentrasi, tekanan, energi, suasana hati, kebiasaan, kemudian perilaku, reaksi, dan lain-lain akan merupakan cermin dari frekuensi gelombang otak. Ya, jadi hal-hal yang Bu Guru sebutkan tadi, cerminan gelombang otak itu bergerak atau dalam posisi, ya, di mana, ya, itu akan tercermin di situ. Ya. Frekuensi gelombang otak yang Anda miliki, ya, itu akan terlihat di cerminan tadi. Apakah perasaan, suasana hati, apakah kebiasaan dia berperilaku, atau mungkin reaksi atau merespon, terjadi sesuatu kemudian bagaimana reaksinya, kemudian bagaimana energi atau power seseorang. Dia malas-malas, apa dia dengan penuh semangat, penuh harap, dan sebagainya. Ya. Jadi apabila ada perubahan frekuensi gelombang otak, maka kondisi Anda akan berubah. Nah, ini anak-anak, dari frekuensi gelombang otak ini akan menjadi cerminan. Nah, bagaimana terapinya? Ya, terapi gelombang otak ini adalah mengatur frekuensi gelombang otak. Kalian ikuti PPT Bu Guru di bawah ini, sehingga kalian nanti akan bisa mengatur frekuensi yang tepat untuk kalian belajar. Demikian, silakan menyimak. Tanah tumpah darahku yang mulia.
baik anak-anak, tadi kalian mengikuti PPT yang Bu Guru sampaikan ya. Nah, di frekuensi mana kalian akan memanage ya, di delta, di alfa atau beta. Nah, ini kalian nanti akan bisa mencoba dengan mengatur frekuensi gelombang otak untuk kegiatan belajar, untuk kegiatan aktivitas istirahat, ada yang bisa kalian sesuaikan. Jadi kalau untuk istirahat kalian harus menurunkan frekuensi gelombang otak pada diri kalian sehingga kalian bisa rehat dengan menikmati rehat atau menikmati tidur, sehingga tidur kalian adalah tidur yang sangat kualitas. Bangun tidur kalian akan fresh. Ini sekilas tentang terapi gelombang otak. Selamat mencoba. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.